Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Maitri Dwi Astiti. Saya merupakan dosen Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Latar belakang pendidikan saya adalah ilmu linguistik. Selama mengajar di Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali, pada program studi Sistem Informasi, saya memberikan mata kuliah Bahasa Indonesia sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode SI0104 diberikan pada mahasiswa semester 4. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia, hal yang dibahas atau disampaikan selama perkuliahan berlangsung adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam situasi akademik maupun non-akademik. Dalam penyampaian beberapa materi bahasa Indonesia dalam perkuliahan bahasa Indonesia di kelas, ada beberapa hal yang memang perlu kita sampaikan atau saya sebagai tenaga pengajar menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Dan itu terangkum dalam rencana pembelajaran setiap semester pada mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan atau saya perlu menyampaikan untuk bisa memberikan optimalisasi pemberian mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bagaimana peranan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Itu menjadi hal yang penting dalam penyampaian mata kuliah tersebut karena mahasiswa sangat perlu atau sangat harus mengetahui bagaimana sebuah kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, di dalam sebuah kaidah bahasa Indonesia ada beberapa hal yang menjadi hal yang khusus kita perlu sampaikan di dalam penyampaian materi bahasa Indonesia. Nah, salah satunya yaitu pemakaian kata. Pemakaian kata ini sangat penting diketahui oleh mahasiswa dalam mata kuliah bahasa Indonesia karena dengan penguasaan atau pemakaian kata itu menjadi bekal buat mahasiswa untuk bisa membuat sebuah kalimat, menyusun sebuah paragraf, dan nantinya menjadi sebuah penguasaan yang baik dalam materi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika mahasiswa sudah menguasai mengenai pemakaian kata, kita akan mengajak mahasiswa untuk mengetahui mengenai struktur kalimat bahasa Indonesia. Nah, di dalam pemakaian ataupun struktur kalimat bahasa Indonesia, otomatis kita akan memberitahukan atau mengajak mahasiswa untuk mengetahui jenis-jenis kalimat. Ini sangat penting karena ketika kita membuat sebuah tulisan, kalimat menjadi poin yang sangat penting selain kata itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam penyampaian materi bahasa Indonesia, jenis-jenis kalimat yang berhubungan dengan tulisan tertentu, jenis paragraf tertentu, itu sangat menjadi penunjang yang sangat baik ketika membuat sebuah tulisan. Nah, ketika mahasiswa sudah bisa menguasai dari segi kaidahnya, dari segi kata-katanya, dan dari segi struktur kalimat bahasa Indonesia, selanjutnya dia bisa mengetahui atau memahami dari jenis-jenis kalimatnya, mahasiswa akan diajak memahami tentang bacaan atau yang biasa disebut dengan membaca. Nah, membaca ini menjadi sangat penting juga dalam perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia ini karena dengan membaca mahasiswa akan memiliki berbagai macam ide, gagasan dalam membuat sebuah tulisan. Jadi bagaimana dalam membaca itu pun juga memiliki sebuah tatanan atau cara yang benar dalam proses membaca. Karena di dalam proses membaca kita akan mencari ide dari apa yang kita baca yang menjadi sebuah gagasan sehingga itu bisa dikembangkan selanjutnya. Nah, dengan itu kita juga harus memahami sebuah tulisan dari sebuah pembentukan alineal yang baik. Nah, mahasiswa pun ketika proses pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia berlangsung ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pembentukan alineal yang baik. Bagaimana mereka bisa memahami sebuah pembentukan alineal yang baik. Pembentukan alineal yang baik ini juga menjadi komponen penting dalam pembentukan tulisan, dalam membuat sebuah tulisan. Karena mahasiswa nanti saat ketika membuat sebuah tugas baik berupa makalah atau mungkin artikel ilmiah. Nah, pembentukan alineal ini yang harus
berkesinambungan, berkoherensi, memiliki pengertian satu sama lainnya yang baik, itu sangat penting. Sehingga pembentukan alinial yang baik itu sangat diperlukan pengetahuannya bagi mahasiswa kita. Nah, selanjutnya ketika sudah memahami bagaimana pembentukan alinial yang baik, harapannya adalah bagaimana mahasiswa mampu membuat sebuah kalimat topik dan penempatannya. Karena dalam pembentukan sebuah alinial yang baik, kalimat topik dan penempatannya ini tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga kalimat topik dan penempatan ini menjadi juga salah satu materi yang disampaikan selama perkuliahan Bahasa Indonesia berlangsung. Nah, terakhir ketika perkuliahan Bahasa Indonesia ini akan berakhir, harapan dari materi keseluruhan adalah bagaimana mahasiswa mampu menulis. Menulis dalam arti tidak hanya sebuah tulisan biasa, tetapi mahasiswa mampu membuat sebuah tulisan karya ilmiah. Nah, nantinya juga mahasiswa salah satunya akan membuat tugas akhir atau yang disebut dengan skripsi. Nah, pengetahuan tentang proses pembelajaran menulis, bagaimana pokok pembelajaran menulis, dan unsur-unsur tadi yang sudah kita berikan di awal, yaitu bagaimana pemakaian kata, struktur kalimat bahasa Indonesia, setelah itu bagaimana menyusun jenis-jenis kalimatnya, bagaimana dia harus bisa menguasai topik atau teknik dalam membaca, setelah itu nanti aplikasinya adalah pembentukan alinial yang baik, dan nantinya juga mereka bisa membuat atau menentukan kalimat topik, apalagi bisa menempatkan dengan baik. Itu harapannya adalah aplikasinya di dalam menulis. Nah, itu beberapa materi yang disampaikan dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Nah, sehingga dalam pencapaiannya juga nanti diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan bahasa yang baik, bahasa yang tepat dalam pembuatan sebuah karya ilmiah tadi. Nah, untuk jumlah mahasiswa yang saya ajar selama ini itu jumlahnya antara 12 sampai 20 mahasiswa tiap kelasnya. Terkadang juga hingga 39 mahasiswa, itu baik dari kelas reguler dan kelas karyawan. Karakter mahasiswa selama ini menjadi salah satu faktor penting bagi saya agar materi bisa tersampaikan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa strategi pembelajaran yang saya gunakan selama saya mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, ini semua tujuannya adalah agar materi bisa tersampaikan dengan baik. Ada beberapa strategi pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama yaitu metode exposition discovery learning atau strategi pembelajaran penemuan. Nah, di sini saya menggunakan metode tersebut yaitu dengan pembelajaran langsung materi perkuliahan secara penuh di awal saya berikan. Nah, selanjutnya dengan strategi discovery tersebut, mahasiswa mulai mencari bahan pendukung materi melalui berbagai aktivitas. Sehingga selanjutnya saya hanya sebagai fasilitator dan membimbing. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan yaitu adalah metode cooperative learning, strategi pembelajaran kelompok. Nah, di mana metode ini saya aplikasikan dengan adanya pembentukan berbagai atau beberapa kelompok maksud saya. Jadi di sini mahasiswa belajar dengan menggunakan kelompok atau yang dilakukan secara bergu. Nah, ini bisa dilakukan ketika proses tatap muka berlangsung. Nah, selain itu juga bentuk belajar kelompok yang saya lakukan adalah belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, ketika di kelas, saya meminta atau mengusahakan mahasiswa juga bisa membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, di sini selain dua metode yang sudah saya lakukan, saya juga pernah melakukan dengan metode audio visual. Ini bisa memberikan pembelajaran yang atraktif, sehingga mahasiswa tidak monoton menggunakan metode itu saja. Nah, di samping itu, saya juga memberikan nilai keaktifan untuk mahasiswa yang aktif bertanya, mengkritisi apa yang saya dan teman-temannya diskusikan. Pada masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran menggunakan tatap maya, dua metode tersebut banyak terdapat kendala dalam aplikasinya. Sehingga yang menjadi solusi paling bisa saya katakan paling simpel untuk mengantisipasi situasi ini adalah
diskusi tanya jawab yang lazim kita gunakan. Jadi seperti biasa saya memberikan sebuah studi kasus, mereka mencoba untuk mendiskusikannya dengan teman-temannya dan juga dengan saya melalui proses tatap maya tersebut. Jadi unsur kreativitas pun masih menjadi hal utama dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini juga terlihat dari seluruh tugas atau bentuk-bentuk tugas yang diberikan. Sehingga secara keseluruhan, penilaian keberhasilan proses perkuliahan yang saya berikan tidak hanya dilihat dari nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS, tetapi juga dari keaktifan mereka ketika melakukan diskusi selama perkuliahan berlangsung. Nah, dengan menggunakan sistem penilaian tersebut, ini memastikan baik mahasiswa yang aktif ataupun tidak aktif pun bisa berinovasi untuk melakukan perkuliahan lebih baik lagi, dan juga bisa memastikan dengan baik mana mahasiswa yang aktif dan mana memiliki yang kemampuan yang tinggi. Harapan saya semua mahasiswa bisa menjadi lebih paham dan bisa belajar materi bahasa Indonesia dengan lebih baik. Melalui proses pelaksanaan pembelajaran yang lebih inovatif, ini tampak jelas perubahan yang saya rasakan dalam hal perkuliahan yang saya ajar selama ini. Yang pertama, saya merasakan adanya pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini memberikan peluang kepada mahasiswa yang saya ajar, di mana berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lainnya, atau tugas-tugas bersama dan menghargai satu sama lain. Jadi tidak lagi yang namanya bekerja sendiri, mereka berusaha untuk menghargai hasil kerja bersama, seperti itu. Dan yang kedua, perubahan yang terlihat dari cara mereka membangun dan menemukan pengetahuan dengan belajar bersama dengan anggota kelompok sampai masing-masing mahasiswa memahami materi perkuliahan dan mengakhiri dengan membuat laporan hasil kelompok dan individual yang dipresentasikan secara bergantian di akhir perkuliahan tengah semester dan akhir perkuliahan tersebut, atau yang disebut dengan UTS dan UAS. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan kelompok sangat jelas pada aktivitas mahasiswa dengan bekerja sama, melakukan diskusi, mengemukakan ide masing-masing anggota, dan mengujinya secara bersama-sama. Ini terlihat mahasiswa menggali seluruh informasi yang berkaitan dengan topik yang menjadi bahan kajian kelompok dan mendiskusikannya juga dengan kelompok tersebut. Nah, yang keempat, situasi perkuliahan jadi menyenangkan bagi mahasiswa, memotivasi mahasiswa sehingga mereka juga belajar lebih aktif dalam proses perolehan pengetahuan. Nah, dengan metode exposition discovery learning juga terlihat mahasiswa ini bisa membangun pengetahuannya sendiri. Metode diskusi memberikan kesempatan selama ini yang saya lihat kepada seluruh mahasiswa itu untuk mengungkapkan gagasan, pengetahuan, dan pengalamannya sendiri. Sebagai bukti adanya peningkatan prestasi belajar mahasiswa dalam perkuliahan bahasa Indonesia ini terlihat sebagai bukti ada peningkatan nilai yang baik. Dan ketika ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, ini bisa terlihat dari setiap perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia ini. Nah, selain itu, pembuatan tugas yang lebih bervariasi dengan konsep-konsep yang lebih kreatif membuat mereka selalu semangat ketika diberikan tugas. Dalam melaksanakan pembelajaran, ini saya sangat mengutamakan sebuah kedisiplinan. Ini merupakan salah satu faktor yang membantu mahasiswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh nyata kedisiplinan yang saya lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang pertama adalah kehadiran yang lebih awal dan tepat waktu di kampus. 15 menit sebelum jam perkuliahan dimulai dipastikan absen fisik dan absen online sudah ada bersama saya ketika tatap maya. Nah, saat berada di kelas, saya selalu mengajak mahasiswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum perkuliahan itu berlangsung. Nah, selanjutnya membuat dan menyepakati aturan perkuliahan selama 1 semester. Hal ini membuat sebuah kedisiplinan yang baik buat saya pribadi sebagai dosen dan mahasiswa. Itu dia yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih, salam sehat.